Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrin. Saya dari Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan pengantar ekonomi makro. 3 masalah pokok. Yang pertama ada what, apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa. Nah, ini berkaitan dengan keputusan tentang barang dan jasa yang akan diproduksi serta kuantitasnya yang dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat. Kemudian ada how, bagaimana sumber-sumber ekonomi, faktor-faktor produksi yang tersedia harus digunakan untuk memproduksi. Ini mencakup metode dan teknologi dalam proses produksi, di mana sumber daya yang terbatas harus digunakan secara efisien. Yang terakhir adalah forward, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi dan bagaimana barang tersebut dibagikan. Ini berhubungan dengan distribusi barang dan jasa kepada konsumen, mencakup isu keadilan dan aksesibilitas. Masalah dalam ekonomi makro. Masalah pertama adalah masalah stabilitas. Masalah-masalah jangka pendek seperti inflasi, kenaikan harga barang dan jasa yang dapat mengurangi daya beli masyarakat. Kemudian ada pengangguran, tingkat ketidakaktifan tenaga kerja yang dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi. Kemudian ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini berkaitan dengan perbedaan antara nilai ekspor dan impor yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Kemudian masalah kedua adalah masalah pertumbuhan. Masalah pertumbuhan adalah masalah jangka panjang seperti pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat mempengaruhi permintaan barang dan jasa. Kemudian ada kapasitas produksi, kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir adalah investasi, penanaman modal untuk diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian nasional. Yang pertama ada pendapatan nasional, total pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga di suatu negara. Kemudian ada produk nasional, total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Yang ketiga ada tingkat kesempatan kerja, persentase tenaga kerja yang memiliki pekerjaan. Yang keempat ada tingkat harga, indikator inflasi dan deflasi dalam perekonomian. Kemudian ada neraca pembayaran, catatan transaksi ekonomi antara negara dengan negara lainnya. 4 sektor dalam perekonomian. Yang pertama adalah sektor keluarga atau personal sektor. Indikator dan rumah tangga yang berperan sebagai konsumen dalam perekonomian. Kemudian ada sektor perusahaan, bisnis sektor. Entitas yang memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Kemudian ada sektor pemerintah, badan yang mengatur dan mengelola perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter. Yang keempat adalah sektor perdagangan luar negeri, indikasi interaksi ekonomi dengan negara lainnya melalui ekspor dan impor. 5 pelaku makro. Yang pertama adalah rumah tangga, konsumen yang membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian ada produsen, pihak yang memproduksi barang dan jasa untuk dijual di pasar. Kemudian ada pemerintah, pengatur dan penyedia layanan publik yang mempengaruhi perekonomian melalui kebijakan. Kemudian ada lembaga-lembaga keuangan, penyedia layanan keuangan seperti bank yang mendukung transaksi ekonomi. Kemudian ada negara lain, mitra dagang yang terlibat dalam transaksi internasional, baik impor maupun ekspor. Yang pertama, rumah tangga. Menerima penghasilan dari produsen sebagai upah, dividen. Menerima penghasilan dari tabungan. Membelanjakan penghasilan di pasar barang. Menyisakan penghasilan untuk ditabung. Membayar pajak kepada pemerintah. Perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Produsen. Memproduksi dan menjual barang dan jasa. Tugas utama produsen adalah menciptakan produk untuk memenuhi permintaan pasar. Menyewa faktor-faktor produksi, menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja, tanah, dan modal untuk produksi. Kemudian ada membutuhkan kredit usaha, memperoleh pinjaman untuk mendanai operasi dan ekspansi bisnis. Kemudian yang terakhir adalah memerlukan tenaga kerja, mempekerjakan individu untuk menjalankan proses produksi. Pemerintah menarik pajak, mengumpulkan pendapatan dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran publik. Kemudian memberikan subsidi,
memberikan dukungan keuangan kepada sektor-sektor tertentu untuk mendorong pertumbuhan. Kemudian ada membeli barang-barang, menggunakan anggaran untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan, meminjam uang dari luar negeri, mengambil pinjaman untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Kemudian yang terakhir adalah menjual surat-surat berharga. Lembaga keuangan, menerima simpanan tabungan atau deposito dari RT atau rumah tangga, yang dimana menyimpan uang masyarakat untuk digunakan dalam investasi. Kemudian ada menyediakan kredit, memberikan pinjaman kepada individu dan bisnis untuk mendukung kegiatan ekonomi. Yang terakhir adalah menyediakan uang, menyediakan likuiditas untuk transaksi ekonomi. Negara lain, membeli barang-barang atau impor. Mengimpor barang dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan domestik. Kemudian menjual barang-barang atau ekspor. Mengekspor barang ke negara lain untuk mendapatkan pendapatan. Yang terakhir adalah penyedia kredit atau pinjaman. Memberikan pinjaman kepada negara lain untuk mendukung proyek pembangunan. 4 pasar. Yang pertama ada pasar barang. Tempat transaksi barang dan jasa antar produsen dan konsumen. Kemudian ada pasar uang, tempat transaksi keuangan dan investasi. Kemudian ada pasar tenaga kerja, tempat interaksi antara pencari kerja dan pemberi kerja. Kemudian ada pasar luar negeri, yang dimana transaksi internasional yang melibatkan ekspor dan impor, serta neraca perdagangan. Pendapatan nasional. Jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu negara, oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya dalam selama 1 tahun. Salah satu indikator untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Kemudian indikator arah, tujuan, dan struktur perekonomian suatu negara. Produk domestik bruto atau PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dalam suatu periode tertentu. Pendapatan nasional. 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan produksi, product approach, yang dimana menghitung nilai total barang dan jasa yang diproduksi. Kemudian ada pendekatan pendapatan, menghitung total balas jasa yang diterima oleh faktor produksi. Yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran, menghitung total pengeluaran untuk barang dan jasa. Pendekatan produksi. 9 lapangan usaha. Yang pertama adalah pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan. Kemudian ada pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Jasa-jasa termasuk pelayanan pemerintah. Pendekatan pendapatan. Merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Kemudian balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa, tanah, dan bunga modal dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam divisi ini, PDB mencakup juga penyusunan dan pajak langsung neto, pajak tak langsung dikurangi subsidi. Pendekatan pengeluaran. Pengeluaran konsumen, rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba. Pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto. Yang keempat adalah perubahan inventory. Dan yang kelima adalah ekspor neto. Ekspor neto merupakan ekspor dikurangi neto. Indikator ekonomi turunan PDB. Yang pertama adalah produk nasional bruto. PDB pertambahan dengan pendapatan neto dari luar negeri.
Yang kedua adalah produk nasional neto atas dasar harga pasar. PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang. Barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun. Yang ketiga adalah produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi. Produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Yang keempat adalah angka. Angka per kapita, ukuran indikator ekonomi sebagai diuraikan di atas dibagikan dengan jumlah produksi, jumlah penduduk pertengahan tahun. Manfaat perhitungan nasional. Mengetahui struktur ekonomi. Yang kedua adalah perkembangan ekonomi. Yang ketiga adalah pembandingan perekonomian antar wilayah, daerah, dan negara. Yang keempat adalah dasar pengambilan kebijakan. Tujuan kebijakan ekonomi makro. Tingkat pendapatan nasional, real yang tinggi terjadi pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian. Yang kedua adalah tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat pengangguran yang rendah, kondisi perekonomian yang stabil dan inflasi yang rendah dan terkontrol. Kemudian peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi, optimasi sumber daya. Kemudian distribusi pendapatan yang merata dan keadilan mengurangi pemborosan. Kemudian ada neraca pembayaran yang berimbang. Cukup sekian presentasi saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.